Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang Timnas U17 yang dipastikan lolos ke 8 besar Piala Asia U17 yang pada saat ini masih digelar, sekaligus memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia 2025 yang akan dilaksanakan di bulan November nanti di Qatar. Dan ini merupakan back-to-back Timnas Indonesia U17 lolos kepada Piala Dunia setelah sebelumnya kita menjadi tuan rumah, dan di situ kita juga dipastikan lolos. Dan kali ini kita dipastikan lolos melalui kualifikasi. Artinya kita bukan sebagai tuan rumah, tapi kita lolos kepada Piala Dunia Qatar 2025 yang akan dilaksanakan bulan November mendatang, yang mana kepastian ini kita dapatkan setelah kita berhasil memastikan kemenangan dengan skor 4-1 melawan Timnas Yaman, dan juga sebelumnya kita memastikan kemenangan 1-0 melawan Timnas Korea Selatan. Dan prestasi ini tentunya membanggakan terhadap kita semua dan juga bisa menjadi motivasi buat Timnas senior untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas junior sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Ini akan memecut terhadap semangat dari Timnas senior untuk kemudian ingin lolos juga ke Piala Dunia 2026, dan peluangnya masih ada sejauh ini, teman-teman. Kenapa kok kita dipastikan lolos? Karena memang kita sudah mengantongi 2 kemenangan. Dengan 2 kemenangan ini kita mendapatkan total 6 poin sementara, yang mana di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Afghanistan yang memang di situ sepertinya tidak begitu kuat di grup ini, teman-teman. Dan meskipun kita kalah nanti, kita juga akan lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga akan lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar nanti. Karena memang kalau misalkan kita kalah, kita poinnya tidak terkejar. Mentok itu kita ada di runner up, yang mana peringkat 1 juara grup dan runner up itu dipastikan lolos ke babak selanjutnya dari Piala Asia, yaitu 8 besar, sekaligus secara otomatis akan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar pada bulan November mendatang. Ini merupakan hasil dari kinerja keras, dari kerja keras dari pelatih Coach Nova Arianto, yang mana di situ staf-stafnya juga berperan, dan juga kita apresiasi kepada para pemain yang sangat luar biasa. Permainan di atas lapangan, mereka menunjukkan bahwa kita bisa bersaing melawan Korea Selatan dan juga kita bisa mengalahkan terhadap Timnas Yaman, yang memang di situ adalah bukan lawan yang mudah, teman-teman. Apalagi Korea Selatan, kita tahu sendiri itu adalah rajanya di Asia. Tapi meskipun seperti itu, kita dapat mengalahkan mereka dan kita memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan ini juga menjadi jawaban terhadap sebagian yang mengatakan bahwa Coach Nova itu tidak cocok untuk Timnas Indonesia. Kenapa? Karena Coach Nova terlalu Sintayongisme, katanya seperti itu. Katanya terlalu mirip taktiknya dengan Sintayong, yang mana di situ kurang cocok katanya. Menurut saya memang benar. Coach Nova itu belajar banyak dari Coach Sintayong. Dan kalau dikatakan Coach Nova itu adalah Sintayongisme, benar. Buktinya apa? Buktinya Coach Nova bisa menghasilkan terhadap lolosnya Piala Dunia U17 kali ini. Kalau tidak belajar kepada Sintayong dan tidak hasil kerja keras dari Coach Nova, mungkin kita akan gagal di Piala Asia kali ini dan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi berkat belajar dari Sintayong dan juga berkat kerja keras daripada Coach Nova dan staf-stafnya, maka akhirnya kita lolos. Jadi gak ada masalah kita dikatakan Coach Nova itu terlalu Sintayongisme, nggak apa-apa, memang seperti itu. Coach Nova memang sempat berguru kepada Sintayong, dan hasilnya apa? Kita lolos ke Piala Dunia U17 dan lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Memang seperti itu, dan itu bagus. Kita lolos seperti itu bagus, gak ada celah. Kita bermain bertahan melawan Korea gak masalah, kita menang kok.
Daripada kita main tiki taka, total football, apalah itu, possession harus tinggi, tapi ujung-ujungnya kita kalah, ngapain? Mending main seperti itu, efektif, menang 1 gol, kita mendapatkan 3 poin, daripada kita possessionnya sampai 80-90%, tapi ujung-ujungnya kita tidak dapat poin. Buat apa? Ya kan? Mending kita bermain efektif, yang kita butuhkan adalah kemenangan, bukan permainan yang cantik. Permainan cantik itu bagus, kita butuhkan, kita inginkan, tapi yang paling penting adalah hasil dari akhir pertandingan. Kami ucapkan selamat buat Timnas U17 yang berhasil melaju ke babak selanjutnya 8 besar dan sekaligus memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar yang akan dilaksanakan di tahun ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Thank you.